meniti karir dalam berbagai jabatan pengabdian kepada negara dan bangsa. Semenjak lulus dari TH Bandung 1933, dia memilih mengabdi di tengah masyarakat. Dia memilih mengajar di SMA Muhammadiyah Jakarta dengan gaji seadanya. Padahal kali itu ditawari menjadi asisten dosen di TH Bandung dengan gaji lebih besar. Selain itu, ia juga memulai keaktifan organisasi sejak sebelum kemerdekaan diperkenalkan di Pasundan. Setelah 4 tahun mengajar di SMA Muhammadiyah Jakarta, pada tahun 1937, Juanda mengabdi dalam dinas pemerintah di Jawatan Irigasi Jawa Barat. Selain itu, dia juga aktif sebagai anggota Dewan Daerah Jakarta. Delegasi Juanda yang dicetus pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Juanda Kartawijaya. Deklarasi ini menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar diantaranya dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI atau dalam Konvensi Hukum Laut Indonesia United National Convention on Law of the Sea dikenal sebagai negara kepulauan. Isi deklarasi Juanda adalah bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri, bahwa sejak dahulu kala Pulau Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. Ketentuan organisasi dapat memecahkan belah keutuhan wilayah Indonesia. Dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan untuk mewujudkan bentuk wilayah kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat, untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI suatu dengan asas negara kepulauan, untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI. Pernyataan yang dibaca oleh Juanda tersebut menjadi landasan hukum bagi penyusunan rencana undang-undang yang digunakan untuk mengganti Territorial Sea and Maritime Carrying Ordinance Act tahun 1939. Juanda Kartawijaya merupakan seorang politis. Ia adalah Perdana Menteri Indonesia yang ke-10 sekaligus Perdana Menteri yang terakhir. Setelah itu, ia menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja 1. Karena jasanya dalam memperjuangkan pembangunan lapangan terbang sehingga dapat dilaksanakan, namanya diambilkan sebagai nama lapangan terbang di Surabaya, yaitu Bandara Juanda. Tak hanya itu saja, namanya juga dijadikan nama hutan raya di Bandung, yaitu Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Setelah proklamasi tepat tanggal 28 September 1945, ia memimpin para pemuda untuk mengambil alih jawatan kereta api dari Jepang. Setelah kejadian tersebut, ia diangkat oleh pemerintah RI sebagai jawatan karena kereta api untuk wilayah Jawa Madura. Dia juga sempat beberapa kali menjabat sebagai menteri, sementara seperti Menteri Perhubungan dan Menteri Pengairan, Kemakmuran dan Keuangan dan Pertahanan. Dia juga sempat menjadi anggota dalam perundingan KMB. Ia bertindak sebagai ketua Panitia Ekonomi dan Keuangan Delegasi Indonesia. Dalam perundingan ini, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Boleh dikatakan bahwa Juanda merupakan seorang pemimpin yang luas. Dia bisa bergabung dengan semua golongan, baik itu presiden, menteri, ataupun masyarakat biasa. Pada 7 November 1963, Juanda wafat karena terkena serangan jantung berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 224 tahun 1993. Istri Juanda diangkat menjadi tokoh nasional dan dia dimakamkan di TPU Kalibata.